Alright guys, welcome back to Geekfin bersama gue Gergus Kevin. Selamat tahun baru 2024 buat kalian semua. Semoga tahun ini bisa jadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan semoga apapun yang kita harapkan di tahun ini bisa terwujud di tahun ini. Oke guys, jadi video ini adalah video pertama gue di tahun 2024. Dan gue kepikiran untuk bikin video barang-barang rekomendasi yang secara pribadi gue pakai di setup gue sendiri. Tujuannya buat jadi referensi kalian juga, siapa tahu di tahun 2024 ini ada yang lagi mau dekor ulang setupnya, atau ada yang baru mau mulai untuk bikin setup PC juga. Disclaimer, setup gue ini juga biasa-biasa aja. Gue yakin banyak juga dari kalian yang nonton mungkin itu setupnya lebih clean, lebih estetik, atau lebih rapi lagi dibanding gue. Jujur juga di tahun 2024 ini gue pengen ngerubah setup gue juga. Cuma gue masih bingung layoutnya itu gimana, barang-barangnya itu gimana, dan keterbatasan ruangan gue juga di sini yang udah sempit banget. Gue nggak bisa rompak apapun lagi dari segi panjang dan lebar meja, dan menurut gue ini udah cukup optimal untuk kondisi gue sekarang. Jadi ya seadanya dulu aja. Anyway, untuk video kali ini gue akan mention 5 barang rekomendasi yang gue beli secara pribadi. Tapi jujur dari 5 itu ada satu barang yang dikirimin ke gue. Tapi karena gue memang pakai barangnya dan secara pribadi gue emang suka dan nyaman juga pasti pakai, jadi gue masukin aja ke rekomendasi list kali ini. Jadi kita langsung aja masuk ke barang yang pertama. Barang yang pertama adalah packboard dari IKEA. Packboard ini namanya Skadis. Mungkin kalian udah sering banget ngeliat di setup-setup orang lain juga, atau mungkin kalian yang nonton udah pakai packboard dari IKEA yang satu ini. Barang ini kayaknya udah sering banget gue mention, dan gue pernah bikin video reviewnya juga di video gue yang awal-awal gitu ya. Dan secara fungsi memang barang ini tuh top notch banget ya. Terbukti banyak banget orang yang pakai juga. Dengan adanya packboard ini kalian bisa gantung-gantungin barang dan bikin setup kalian jadi kelihatan lebih rapi, sekaligus bisa meminimalisir barang yang selama ini berantakan di atas meja. Packboard ini biasanya untuk taruh barang-barang yang kalian sering pakai sehari-hari. Kalau kayak gue di sini untuk taruh beberapa keyboard yang emang gue rotasi untuk pakai. Lalu ada switch sama headset juga di sini. Tadinya gue ada taruh stick PS juga di atas sini, tapi lagi nggak ada karena gue lagi pinjemin ke teman gue. Untuk packboard ini gue beli 2 ukuran, yang small dan medium. Cuma yang lagi gue pakai di sini adalah size yang medium. Tapi yang uniknya gue pakai bracketnya itu dari yang size small. So far tetap aja dia bisa capable dan kuat untuk digantungin barang-barang yang lumayan berat. Kayak gue udah gantungin ini 2-3 keyboard, lalu switch, headset, dan lain-lain. Yang beratnya itu hampir 5-8 kilo. Jadi itu barang pertama yang gue rekomendasikan. Kalau kalian tertarik sama barangnya, kalian tinggal ke IKEA Store aja, di IKEA Store terdekat dari tempat kalian. Tapi kalau di daerah kalian itu nggak ada IKEA Store, kalian bisa belanja online juga di websitenya IKEA. Cuma paling tinggal toleransi di ongkirnya aja. Barang yang kedua adalah organizer box murah meriah yang gue taruh di dalam laci gue. Sebenarnya organizer box ini ada yang dari IKEA juga, namanya Ragisar dan Kugis kalau nggak salah. Itu nanti gue taruh aja linknya di kolom deskripsi. Tapi yang gue pakai di sini bukan dari IKEA. Gue belinya ini bener-bener murah meriah banget dari Shopee. Harganya juga jauh lebih murah. Udah dapat satu set gitu yang isinya ada yang panjang, kecil, sama yang medium juga. Kalau nggak salah ini langsung dapat 3 atau 6 piece gitu ya, satu set. Harganya juga murah, cuma 30 ribuan aja. Di sini gue pakai laci Alex dari IKEA. Dan kalau ditumpuk kayak gini emang kurang pas sih ya. Tapi secara fungsi masih oke banget. Ya jadi karena fungsinya oke banget, harganya juga oke banget, murah meriah. Jadi gue rekomendasiin ke kalian aja. Dan di tahun 2024 ini, ayo kita sama-sama rapiin laci kita masing-masing. Biar tahun 2024 ini jadi lebih rapi, lebih estetik lagi. Jadi ayo rapiin laci kalian dari sekarang. Anyway, link organizer box murah meriah di kolom deskripsi di bawah. Barang yang ketiga ini opsional sebenarnya, tapi harus ada buat mempercantik setup kalian juga biar lebih fresh gitu ya. Dan barang ini adalah aksesoris atau tanaman buat bikin setup kalian jadi lebih kelihatan cantik lagi. Di sini gue ada beberapa tanaman dari IKEA juga, dan kalian bisa cari aja langsung di website atau keliling-keliling IKEA buat nemuin tanaman mana yang cocok atau mana yang kalian suka. Lalu di sini gue juga ada pakai desk mat yang gunanya itu untuk meredam dari resonansi keyboard dan mouse juga gitu ya. Jadi kalau mouse kalian itu digesek-gesek itu nggak bikin lecet bagian bawahnya. Gue saranin untuk pakai desk mat aja. Yang terkenal itu ada Tenjin, yang mungkin kalian juga udah pada tahu gitu ya, yang desainnya udah cakep-cakep banget dan build quality juga udah nggak usah ditanyain lagi. Tapi selain Tenjin, gue pengen shout out ke SideQuest juga, yang secara pribadi ini gue beli ya, dan gue suka juga desainnya. Lalu unboxing experience-nya itu lumayan unik buat gue, karena kita bisa lihat dari boxnya aja itu udah full color dan well printed gitu ya. Beda sama vendor-vendor yang lain juga.
Lalu kita juga dikasih welcome card, lalu sticker pack, dan juga maintenance card. Jadi kita bisa tahu cara cuci deskmat kita itu gimana. Lalu side quest juga ada deskmat yang gambarnya itu kucing-kucingan gitu ya. Jadi kalau kalian suka sama kucing, boleh kalian lirik ke deskmatnya side quest itu. Linknya akan gue kasih di kolom deskripsi di bawah. Dan barang yang keempat ini gue baru beli banget sekitar 3 hari yang lalu. Barang ini adalah headset wireless dari SteelSeries Arctis Nova 7. Gue nggak secara spesifik suruh beli SteelSeries di sini, cuma yang gue mention adalah headset wireless. Mungkin di sini ada pro kontra antara headset wireless dan wired gitu ya. Kalau misalkan kalian yang audiophile banget, itu memang better di yang wired gitu. Tapi gue ngomongin secara mobilitas karena gue pas main game atau lagi dengerin musik gitu di PC, gue suka kesana kesini, lalu gue mau kencing ke depan gitu, gue selalu lupa kalau gue lagi pakai headset, yang hasilnya adalah kabel headsetnya itu ketarik-tarik gitu. Kalian bisa bayangin lah itu. Dan pada saat gue ganti ke wireless, itu totally game changing banget. Dan sekarang gue bisa kemana aja yang gue mau, pakai headsetnya aja tetap ada di atas kepala gue, tanpa gue harus ribetin kabelnya itu sendiri. Tapi other than that, SteelSeries gue udah pakai brand ini sekitar 9-10 tahun gitu ya, hampir 1 dekade dari 2013-2014. So far gue ada love-hate relationship-nya itu sama SteelSeries, tapi gue lebih ke love dibanding hate-nya. Ya gue gak akan mention itu di sini. Kalau kalian mau gue review SteelSeries Arctis Nova 7 ini lebih lanjut, gue akan bikin videonya ini secara terpisah aja. Tapi headset wireless itu emang mantep banget sih. Dan ini spoiler sedikit, di video selanjutnya gue dikirimin headset wireless juga dari Rexus Dasa Setna, yang reviewnya itu udah gue lihat dan pada bilang sih bagus-bagus semua ya. Gue sih penasaran dan nanti kita tunggu aja video yang gue bikin. So itu barang yang keempat, headset wireless. Kalau kalian setuju sama gue, boleh banget cari headset manapun yang wireless sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Dan untuk barang terakhir yang gue rekomendasikan yaitu footrest. Nah, di sini adalah barang yang gue dikasih, bukan yang gue beli. Footrest ini gue dapat dari Snug Indonesia. Thank you Snug udah kirimin footrest ini. Tapi sebelum ini pun gue udah pakai footrest yang gue beli secara pribadi dari IKEA juga, namanya Dagoto. Secara fungsi jelas keduanya sama aja karena buat tempat istirahat kaki kalian. Cuma yang jadi pertanyaan kalian pasti, apa bedanya pakai footrest? Jadi gue akan jawab sesuai sama pengalaman pribadi gue aja. Setelah gue pakai footrest, kerasa aja gue lebih relax dan tentunya jadi ada tempat istirahat buat kaki gue. Yang dimana kaki gue ini nggak perlu tegak banget kalau gue lagi duduk. Dan kalau gue lagi pengen agak miring pun juga kadang mentok sama tembok, yang bikin tembok gue ini jadi kotor, hitam-hitam gitu ya. Di sini kita bisa tinggal sandarin aja ke footrest dan kalian juga jadi bisa goyang-goyangin kaki kalian kayak begini, yang bikin jadi lebih enak aja dan lebih nyantai. Buat kalian yang kursinya itu agak tinggi gitu ya dan kaki kalian nggak nyentuh ke lantai, tentunya kalian bisa dibantu banget sama footrest ini. Jadi postur duduk kalian bisa lebih baik lagi dan bikin peredaran darah kalian dari atas ke bawah sirkulasinya lebih baik. Dan setelah gue dikirimin yang model begini dari Snug, gue jadi suka karena bahannya halus, lembut, dan gue pakai sampai sekarang karena emang nyaman banget asli. Dan ini juga bisa dicuci ya, bagian luarnya tinggal dicopot aja covernya. Lalu bagian bawahnya bahan dan desainnya itu juga agak beda. Yang bagian bawahnya ini bintik-bintik yang bikin dia steady, nggak gampang gerak juga. Selain footrest, Snug Indonesia juga ada beberapa produk essential lainnya kayak wristpad, armrest, cable management, dan lain-lain. Kalau kalian tertarik, kalian boleh langsung cek aja di Instagramnya mereka di snug.indonesia atau e-commerce-nya mereka di Tokped dan Shopee. Linknya akan gue kasih di kolom deskripsi di bawah. Kalian langsung cek aja, tinggal klik linknya. Ya itu aja untuk video kali ini. Semoga membantu untuk jadi referensi barang-barang setup kalian juga di rumah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like. Dan kalau kalian mau support channel ini, bisa klik subscribe dan juga share ke teman-teman kalian juga. So itu aja guys untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Kita akan ketemu di video selanjutnya. So, sekian dari Geekfit. Bye-bye.